Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessi Anissa, NIM E0121020, Prodi Manajemen semester 1. Sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Islam Nusantara. Selain identitas, Islam Nusantara juga memiliki karakteristik khas yang membedakan dengan karakteristik Islam di wilayah lainnya, khususnya Islam Timur Tengah yang memiliki banyak pengaruh di berbagai belahan dunia. Nah, apa saja karakteristik Islam Nusantara? Yang pertama yaitu tasamuh atau sikap toleransi. Sikap toleransi atau biasa juga disebut saling menghargai merupakan nilai moral yang telah dimiliki dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Sikap yang ditunjukkan oleh sikap ini adalah tidak saling menghujat antar umat beragama dan saling menghargai terhadap perbedaan yang ada, sehingga nantinya tercipta hubungan antar umat beragama yang rukun dan harmonis tanpa saling menebar kebencian dan ketakutan. Yang kedua, tawazun atau sikap seimbang, sikap tidak berat sebelah atau tidak memihak pada salah satu. Pada dasarnya manusia memiliki fitrah atau potensi yang telah ada sejak dilahirkan. Maksud dari sikap tawazun ini adalah seorang muslim harus mampu menyeimbangkan antara ketiga potensi tersebut untuk dapat mencapai kesempurnaan, yakni insan kamil. Dan ketiga ada tasawuf atau sikap moderat, tengah-tengah. Tasawuf ini merupakan sikap tegas namun tidak kaku, luwes namun tidak lembek. Sikap yang menunjukkan bahwa Islam Nusantara bukan Islam yang fundamental, juga bukan Islam yang liberal. Akan tetapi memiliki pemikiran yang moderat dengan misi menjaga keseimbangan antara dua macam ekstremitas tersebut. Islam moderat memiliki dan mengembangkan kedamaian holistik, yakni kedamaian sesama umat Islam maupun umat-umat lainnya. Dan yang keempat ada ta'adul atau sikap menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan yang dimaksud adalah sikap adil terhadap memutuskan suatu perkara. Seorang muslim harus memiliki sikap lurus di tengah-tengah kehidupan beragama. Adanya sikap ini menjadi panutan dalam bersikap dan bertindak lurus, bersifat membangun, serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat ta'aruf atau ekstrim. Dan kelima, ada sanad. Karakteristik utama yang dimiliki Islam Nusantara adalah genealogi keilmuan atau sanad yang bersambung dan terlacak dengan jelas. Ini merupakan konsekuensi dari metode berpikir menggunakan mazhab. Para ulama Nusantara memiliki mata rantai keilmuan yang jelas karena mereka berguru secara langsung pada guru yang jelas ilmunya. Bagi Islam Nusantara, sanad keilmuan ini penting karena selain untuk menjaga otentitas ajaran Islam, juga untuk melacak konsistensi pemikiran. Dan yang keenam ada fikih, 7 tasawuf, dan 8 ada teologi. Secara sosiologis, Islam Nusantara adalah Islam distintif atau khas sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, destruktif, dan vernakularisasi. Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Islam Nusantara yang kaya akan warisan, Islam menjadi harapan renaissance peradaban Islam global yang akan berakulturasi dengan tatanan dunia baru. Sosiologis Islam Nusantara juga ialah pengetahuan yang mengenai hubungan kehidupan sosial seseorang dengan seseorang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompoknya. Hubungan ini dibangun secara santun dengan mengedepankan tata krama pada kiai dan agama. Hubungan ini menerapkan suatu prinsip rahmatan lil alamin, yakni dengan beberapa cara, yaitu perdamaian, toleransi, saling menghormati, pandangan berbineka pada keanekaragaman, hubungan antar agama dan agama lain secara baik. Nah, Islam Nusantara secara historis adalah sebagai hasil ijma dan ijtihad para ulama Nusantara dalam melakukan istinbat terhadap al-muktasab min adilatiha tafsiliyah. Islam Nusantara memberi karakter bermazhab
dalam teks-teks para ulama Nusantara untuk menyambungkan kita dengan tradisi leluhur kita, untuk dihormati dan untuk kita teladani. Dan Islam Nusantara secara filosofis adalah Islam sinkretik yang merupakan gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal atau non-teologis, budaya dan adat istiadat di tanah air. Pada dasarnya ada 3 pilar atau rukun penting di dalam Islam Nusantara. Yang pertama, pemikiran atau fikrah, kedua gerakan atau harakah, dan ketiga tindakan nyata atau amaliyah. Pilar pertama, pemikiran, meliputi cara berpikir yang moderat atau tasawuf. Artinya Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualis, tetapi juga tidak liberal. Tekstualis yang dimaksud adalah berpikir secara kaku pada nas, sebagaimana yang terjadi pada kaum Wahabi di dalam teks memahami teks-teks Al-Quran. Salah satu pernyataan Imam Al-Qarafi, ulama ahli usul fikih, menyatakan jika pembacaan yang statis tanpa tafsir, penafsiran pada hal-hal yang dalil-dalil yang selamanya adalah kesesatan di dalam agama dan kebodohan tentang maksud-maksud agama. Dan liberal yang dimaksud adalah cara berpikir yang bebas tanpa mengindahkan metodologi yang disepakati di kalangan ulama yang dijadikan pegangan berpikir di kalangan Nahdlatul Ulama. Pilar kedua adalah gerakan, artinya semangat yang mengendalikan Islam Nusantara itu ditujukan pada perbaikan. Tugas Islam Nusantara adalah melakukan perbaikan era reformasi untuk jamiah, perkumpulan, dan jemaah atau warga yang tak hanya didasari pada tradisi, tetapi juga inovasi. Reformasi Islam Nusantara adalah reformasi menunjukkan tahapan yang lebih baik dan secara terus-menerus. Jadi, posisi Islam Nusantara bukan hanya mengambil hal yang baik saja, karena istilah mengambil itu pasif, tetapi juga melakukan inovasi, menciptakan yang terbaik dan terbaik. Prosesnya terus-menerus. Inovasi pun tak cukup, juga harus dibarengi dengan sikap aktif dan kritis. Pilar ketiga adalah amaliyah. Islam Nusantara sebagai identitas aswaja Nahdlatul Ulama menekankan bahwa segala hal yang dilakukan Nahdliyin harus lahir dari dasar pemikiran yang berlandaskan pada fikih dan usul fikih. Disiplin yang menjadi dasar kita untuk menyambungkan amaliyah yang diperintah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan cara demikian, amaliyah Islam Nusantara itu sangat menghormati pada tradisi-tradisi serta budaya yang telah berlangsung sejak lama di tengah masyarakat. Tradisi atau budaya yang di dalam usul fikih tersebut dengan urf atau adat tidak begitu saja diberangus, tetapi dirawat sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Praktik keagamaan demikianlah pada dasarnya yang dilakukan Wali Songo dan kemudian diwariskan pada pendiri Nahdlatul Ulama kepada kita semua. Pindahnya ibu kota ke daerah yang baru tentunya tidak akan mengubah konsep Islam Nusantara yang ada, tetapi alangkah baiknya jika konsep Islam Nusantara lebih disebarluaskan lagi, sebab praktik Islam Nusantara mampu memberikan kedamaian pada umat manusia. Karya-karya ulama Nusantara dalam bahasa lokal tersebut untuk penyebaran Islam merupakan salah satu dari kelebihan dan kekhasan Islam Nusantara. Praktik keislaman Nusantara seperti tahlilan, 7 bulanan, maulutan, dan beduk atau kentongan sesungguhnya dapat memberi kontribusi pada harmoni, keseimbangan hidup di masyarakat. Adat yang tetap berpegang dengan syariat Islam itu dapat membuktikan praktik hidup yang toleran, moderat, dan menghargai kebiasaan pribumi. Sekian jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah Islam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.